ini kan membutuhkan alokasi biaya pasti di sini, gitu kan. Nah, di sisi lain perencanaan itu tetap berjalan, gitu. Singkat cerita ya jadi gedung yang sekarang, gitu ya. Nah, sempat muncul keengganan gitu dari beberapa anggota dewan gitu masih merasa nyaman di gedung yang lama, misalnya gitu. Karena kenapa? Ketangannya itu sudah tinggi gitu, kemudian apa namanya, sustainability dari fasilitas pendukungnya tidak terjamin dengan baik. Contoh sederhana ini saya berikan misalnya begini. Di ruangan yang lama saja, di gedung yang lama yang terdiri dari hanya 6 lantai gitu, pengelolaan lift saja itu bermasalah gitu ya. Kita itu apa namanya, terperangkap dalam lift yang tiba-tiba mati itu hal yang biasa gitu ya. Tiba-tiba mati gitu, kita terperangkap di dalam begitu berteriak gitu, itu hal yang biasa gitu. Padahal itu liftnya baru 6 lantai ini, apalagi kalau misalnya lebih dari 6 lantai. Jadi ketakutan seperti itu dirasakan, sehingga agak berat hati untuk pindah ke gedung kantor yang baru misalnya gitu kan. Nah, dalam perjalanannya begitu, kira-kira daripada suatu saat ini bisa menjadi temuan gitu ya, kok bangunan gitu sudah hampir 1 tahun, hampir mendekati 1 tahun, tapi kok belum pindah-pindah. Jadi akhirnya kantor itu dibuka gitu ya, hampir mungkin beberapa bulan itu tidak ada yang berkantor di situ gitu ya, karena ya semua lebih nyaman di gedung yang lama. Bobollah apa namanya, satu ruangan untuk membuat pintu tembus ke sebelah, gitu ya. Jadi, nah ini tadi cerita-cerita perencanaan tadi ya, gitu, yang dari awal memang bukan, gitu ya. Ini karena gedung kantor. Bayangkan kalau itu misalnya kantornya banyak, gitu, dibangun kantor seperti itu, gitu, dalam perjalanan nanti dengan gampang bisa saja kita, kalau begitu kita manfaatkan saja gitu. Kita manfaatkan jadi gedung perkantoran swasta. Nanti kita akan bisa mendapatkan sewa itu, atau kalau kita daripada nggak mau pusing gitu, kita serahkan saja pihak ketiga untuk mengelola gitu. Muncul di penyalahgunaan seperti itu gitu. Dan sering kita temukan kasus-kasus seperti ini di dalam pengelolaan aset gitu ya, di kabupaten atau dimanapun gitu ya, ada gitu warna-warna seperti itu. Dibangun gedung tapi tidak untuk dipakai, tapi daripada nanti jadi sorotan, udah deh kita kasih aja, mungkin bisa disewakan kepada pihak ketiga atau dikelola gitu dalam bentuk yang paling sederhana gitu. Seperti contoh tadi itu ada bangunan gitu ya, kalau DPR terlalu besar gitu, ada contoh misalnya bangunan di beberapa OPD gitu dibangun, awal mulanya ingin digunakan sebagai ruang arsip gitu ya, tapi dalam perjalanannya ruang arsip yang lama gitu atau bahkan ruangan yang ada itu masih mampu apa namanya, mengimbangi volume arsip gitu, dokumen yang ada gitu. Akhirnya apa? Daripada misalnya kosong gitu ya dan nanti bisa jadi masalah, ya udah kita sewa aja, buat aja kantin, nah, gitu ya. Padahal dari awalnya nggak pernah direncanakan itu dibangun untuk kantin. Gitu. Lagian ngapain kita bangun kantin di situ pakai APBD misalnya kan? Toh juga kita bisa keluar gitu ya. Tapi fakta-fakta itu terjadi Bapak Ibu ya, di dalam praktek sehari-hari gitu. Akhirnya bikin kantin, bikin fotokopi gitu ya. Di awal-awal masih baik pengaturannya, di belakangan jadi masalah gitu ya. Akhirnya muncul sama gitu. Siapa dulu yang merencanakan itu jadi kantin? Tidak ada kantor perencanaan, karena tadi gitu beberapa pihak meributkan hak untuk mengelolanya gitu kan, karena di ujung-ujungnya ada konsekuensinya lah gitu. Apalagi di awal belum jelas status penggunaannya, mungkin di awal sebutnya hanya perbaikan gitu ya, padahal menambah gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini kita hadapi gitu ya. Nah, itu
Nah, kalau misalkan memang tadinya ada sebuah barang milik daerah yang memang kita bakalan tidak akan tersedia gitu dana untuk pemeliharaannya nasional ya, nah, boleh kita kerjasamakan gitu untuk dimanfaatkan gitu. Kerjasama pemanfaatan gitu, kerjasama KSP ya, boleh gitu, dengan catatan aset itu memang tidak direncanakan dari awal untuk seperti itu gitu ya. Kalau di awal direncanakan seperti itu, waduh ini berarti ada nuansa fraud sebetulnya di dalam gitu ya, karena bisa saja kalau kita kembali ke definisi fraud gitu ya. Jadi fraud itu kan secara definisi itu tindakan seseorang gitu ya, atau organisasi atau bahkan korporasi yang dilakukan dengan sengaja gitu ya, untuk mendapatkan keuntungan dari situ gitu ya. Bisa masuk ke situ kalau ada misalkan pihak yang melaporkan gitu ya, ada channel whistleblower-nya ya gitu, dilaporkan, katakanlah dilaporkan misalnya langsung kepada KPK, nah, itu bisa menjadi salah satu jalan gitu ya, untuk ditindaklanjuti gitu ya. Misalkan ada laporan bahwa waduh itu gedung itu nggak tahu kapan gitu tiba-tiba ada gitu, dan kok jadinya bisnis gitu ya, dan sepertinya kayaknya nggak masuk tuh di dalam mekanisme pemanfaatan yang sesuai dengan aturan, misalnya bahwa itu harus ada tender, kalaupun misalnya dia ditunjuk langsung itu harus memenuhi persyaratan, tendernya gagal gitu ya, kemudian kenapa tender gagal, diulang gagal lagi, kan Bapak Ibu bisa lihat gitu. Coba lihat di sekitar Bapak Ibu misalnya ya, aset-aset yang atau barang milik daerah yang sifatnya strategis gitu, apakah kira-kira melalui mekanisme seperti itu gitu, atau ya langsung aja barangnya main tunjuk gitu ya, tunjuk gitu, dan mengabaikan gitu ya, sudah salah mekanisme gitu, kemudian mengabaikan juga bahwa yang ditunjuk itu ya nggak boleh ya tiga derajat ya gitu ya. Jadi bayangkan tuh garis keturunan 3 derajat nggak boleh gitu. Nah, kira-kira kondisi terjadi nggak gitu dalam kerjasama KSP ini ya. Nah, kalau terjadi itu kira-kira apa sih yang akan dilakukan gitu ya, paling kita mikir mungkin nanti dalam temuan bisa jadi temuan paling seperti itu gitu ya, kalau dia masuk radar pemeriksaan gitu ya. Kalau tidak masuk radar ya berjalanlah seperti biasa gitu ya, sehingga jalan gitu seperti itu tanpa ada yang mengatakan itu salah, karena sudah terlalu lama berjalan akhirnya dianggap menjadi sesuatu yang benar gitu. Biasanya kan begitu ya. Oke. Jadi kata kuncinya itu ya, jadi kapan gitu KSP gitu kerjasama pemanfaatan ini menjadi sebuah pilihan gitu ya, tadi gitu, kalau kita merasa memang mungkin gitu, kita kan nggak tahu APBD kita 1 atau 2 tahun ke depan gitu stabil gitu, kita anggaplah mungkin 2 tahun ke depan itu kita berasumsi stabil gitu, tapi faktanya nanti 2 tahun lagi kita menghadapi masalah-masalah kaitan dengan kemampuan fiskal kita, ya udah nggak apa-apa, daripada misalnya barang milik daerah atau aset itu tidak bisa digunakan gitu untuk pelayanannya kita gitu, tupoksi OPD-nya gitu, ya udah kita kerjasama pemanfaatan gitu. Jadi aspek ketersediaan dana sebetulnya ya kaitan dengan pemeliharaan dan perbaikan gitu ya. Tuh. Oke, kemudian ya sama seperti bentuk pemanfaatan yang lain gitu ya, tetap harus melalui tender gitu ya, kecuali barang milik daerah yang bersifat khusus boleh dilakukan penunjukan langsung gitu ya, dan kriteria khususnya gitu kalau di PP 27 itu dia sebut gitu ya, khusus yang dimaksud itu secara
khusus itu ada dia sebut gitu ya. Nah, kalau di PP 228 yang sekarang, yang dimaksud dengan kategori khusus itu sudah dihapus gitu ya. Nah, nanti digantikan dengan pasal yang menyebut kategori khusus itu nanti disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan gitu ya. Nanti ada di situ penjelasannya. Gitu. Peraturan yang dirujuk ada lagi gitu ya. Itu boleh penunjukan langsung gitu ya. Di sini saya ada kutip begitu ya, khusus itu karena mungkin tingkat kompleksitasnya itu rumit gitu ya. Ya dikasih contoh pelabuhan, itu stasiun kereta, terminal angkutan umum, instalasi tenaga listrik gitu ya. Itu kemudian barang yang ketika kita mau kerjasamakan ini menyangkut antar negara ya, bilateral antar negara gitu ya. Jadi itu yang dimaksud khusus. Nah, kalau di situ berarti peraturan tentang barang milik negara ataupun barang milik daerah itu boleh dikecualikan. Jadi boleh tanpa tender langsung penunjukan langsung, gitu ya. Gitu. Kemudian itu kalau khusus BMD barang milik daerah bersifat khusus itu dilakukan oleh pengelola, gitu ya. Kalau sebelumnya itu pengguna, cukup pengguna. Gitu. Dalam aturan yang lama itu cukup pengguna, cukup kepala OPD gitu. Definisi khusus itu kepala OPD. Mungkin di sini internal kontrolnya nggak kuat ya, sehingga di peraturan pemerintah, perubahan peraturan pemerintah 27 itu yang di sebelumnya cukup mungkin tadi suara saya hilang ya, jaringan ya, maaf ya, kembali lagi. Itu kalau untuk tingkatan barang milik negara gitu yang dulunya mungkin cukup hanya di tingkat kementerian atau menterinya, sekarang ini harus dengan sepengetahuan Menteri Keuangan gitu ya. Jadi di peraturan pemerintah 28 itu kayaknya dampak paling besar itu terasa di barang milik negara ya gitu. Jadi ada beberapa mekanisme yang tadinya cukup berhenti di tingkatan kementerian, nah sekarang nggak boleh lagi gitu, cukup harus sampai juga ke tingkat menteri ya, Menteri Keuangan gitu ya, sebagai bendahara umum negara ya, gitu, termasuk untuk uangnya maupun untuk barangnya gitu ya, perpanjangan tangan dari penguasanya, presiden gitu ya. Nah, tapi kalau di daerah sepertinya barang milik daerah tidak terlalu substansial ya, perubahan antara pengelola dengan pengguna. Toh selama ini juga semuanya itu harus lapor ke Sekda gitu ya. Kemudian nanti ketika kita bicara bentuk pemanfaatan kerjasama pemanfaatan gitu dalam bentuk KSP gitu, itu mitra KSP-nya itu dikenakan tanggung jawab gitu ya, karena tadi bicara kaitan dengan pendapatan daerah gitu ya. Kalau di negara penerimaan negaranya ini pendapatan daerah, jadi ada dua yang menjadi kewajibannya, yaitu satu kontribusi tetap gitu. Jadi kontribusi tetap itu berarti nanti ada persentase yang harus disetorkan tetap gitu ya. Kemudian ada yang namanya pembagian keuntungan. Nah, kalau pembagian keuntungan berarti sifatnya itu variabel ya. Jadi variabel gitu. Jadi ibaratnya ini karakternya itu biaya variabel lah gitu ya. Jadi dia yang namanya variabel itu berarti tergantung gitu ya.
tergantung situasinya gitu ya. Kalau keuntungannya katakanlah 1.000 begitu ya, tentunya pembagian keuntungannya nanti berbeda ketika keuntungan yang didapatkan itu 5.000 gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan pembagian keuntungan. Tapi kalau kontribusi tetap, ini mungkin variabel tetap ya. Jadi apapun yang terjadi gitu, mau untung mau rugi ya tetap aja biaya atau besaran itu ya harus disetor gitu ya. Kontribusi tetap namanya. Jadi ada dua ya, kontribusi tetap plus keuntungan, pembagian keuntungan gitu. Jadi kontribusi tetap itu sudah dipatok, pembagian keuntungan itu berdasarkan apa namanya, mungkin bisa berdasarkan variabel-variabel lain gitu ya. Karena naik turunnya pendapatan mitra KSP itu ditentukan oleh ya kondisi gitu ya. Kalau omsetnya turun berarti ya pendapatannya turun gitu ya. Kalau pendapatannya turun berarti potensi pembagian keuntungan juga mungkin turun gitu. Mungkin tidak ada gitu ya. Seperti itu. Nah, ini besaran pembayaran kontribusi gitu dan pembagian keuntungan itu memang harus dihitung terlebih dahulu gitu ya oleh tim gitu ya, dan harus mendapatkan persetujuan kepala daerah gitu. Dan dalam prakteknya perhitungan tim ini boleh juga melibatkan lagi-lagi yang namanya penilai gitu ya. Apakah itu penilai properti maupun penilai bisnis gitu ya. Nah, kalau saya lihat di dalam apa namanya peraturan pemerintah ini ada saatnya penilai publik yang punya spesialisasi di dalam properti masuk gitu. Ada juga penilai publik yang spesialisasinya penilai bisnis gitu ya. Jadi ketika kita bicara nilai wajar barang milik daerahnya, penilai publik yang punya spesialisasi properti lah yang masuk di dalam gitu ya. Tapi ketika kita bicara realisasi investasi gitu ya, karena bicara KSP ini ada investasi yang dijanjikan oleh mitra untuk diinjek masuk dalam rangka kerjasama pemanfaatan ini gitu ya. Jadi ada dua skenario ya. Jadi mitra kita gitu atau mitra Pemdanya datang bawa duit gitu untuk memanfaatkan barang milik daerah yang ada gitu ya. Mungkin barang milik daerah itu perlu diperbaiki, mungkin semakin ditingkatkan gitu supaya bisa meningkatkan pelayanan. Nah, dalam rangka seperti ini berarti ada injeksi investasi di dalamnya ya, injeksi uang gitu yang masuk ke dalamnya agar nanti bisa menghasilkan pendapatan yang jauh lebih besar gitu ya. Idealnya KSP seperti itu yang kita harapkan gitu ya, dibanding hanya operasional gitu. Kerjasama operasional itu berarti dia hanya mengoperasikan gitu ya. Jadi ada barang milik daerah gitu, jadi ada orang lain mengelola gitu. Jadi modal tenaga ceritanya gitu ya. Sederhananya KSO itu ya modal tenaga gitu. Tapi kalau yang kita maksudkan tadi, pemanfaatan yang juga nanti berujung ke potensi pendapatan itu ya kerjasama pemanfaatan yang juga membawa modal gitu, membawa uang gitu ya. Jadi bukan hanya operasional saja gitu, tapi membawa uang gitu ya, supaya kita bisa dapat pendapatan gitu ya. Nah, itu tadi ya memang harus dua gitu ya. Ketika bicara nilai barang milik daerahnya ya properti, penilai properti ke dalamnya gitu. Tapi ketika bicara kelayakan gitu, kelayakan investasi, karena nanti mitra KSP kan akan mengajukan proposal gitu ya, apa-apa yang dia buat gitu. Jadi bukan hanya modal tenaga aja gitu ya, atau modal dengkul lah ya. Jadi modal kapital juga harus ada di dalam gitu ya, kalau bicara KSP yang beneran gitu ya. Jadi itu harus dinilai gitu, dan perhitungan ini nanti menjadi pertimbangan ya. Jadi perhitungan tim namanya ya, harus mendapatkan persetujuan kepala daerah gitu ya. Kemudian kalau nanti misalkan dalam perjalanan gitu kontribusi tetap maupun pembagian keuntungan itu dikonversi ya menjadi sebuah bangunan gitu atau fasilitas gitu ya. Misalkan
contoh misalkan Mall Jayapura itulah ya, cerita itu ya, Mall Jayapura misalnya kerjasama, judulnya jatuhnya kerjasama pemanfaatan misalnya gitu. Atau saya berikan kasus paling terbaru itu ada di Karangasem ya. Nanti saya tunjukin kalau memungkinkan. Kabupaten Karangasem, Bali ya. Jadi DTW ya, daerah tujuan wisata itu, daerah tujuan wisata Putung gitu. Nanti Bapak Ibu bisa klik itu. Mereka sedang menawarkan kerjasama pemanfaatan daerah tujuan wisata itu gitu ya. Jadi banyak ya di Karangasem itu ada banyak apa namanya poinnya ya, berarti tempat-tempat ya gitu, destinasi wisata yang sedang ditawarin gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu atau kita berminat gitu ya, tapi bukan perorangan ya gitu, swasta tapi bukan perorangan, berniat misalkan ingin mengelola itu gitu, itu bisa kita ajukan proposal. Jadi kita ajukan proposal. Jadi di situ destinasi wisata, tujuan wisata, nanti di dalam mengembangkan destinasi wisata itu ya, mungkin ya analoginya ya bayangkanlah Hamadi lah ya, pinggir Hamadi itu ya, pantai itu misalnya. Itu kalau di Karangasem kan itu dikerjasamakan gitu untuk dimanfaatkan oleh pihak yang lain gitu. Bisa BUMN, bisa BUMD atau swasta. Gitu ya. Jadi diajukan gitu, ada open tendernya, nanti ada proposal masuk. Kita kan akan bangun tuh, kita akan bangun mungkin titik-titik, kita akan bangun tempat-tempat istirahat gitu ya, kita akan bangun. Nah itu kan nanti dalam perjanjiannya bisa saja itu dianggap menjadi salah satu kontribusi ya, bentuk kontribusi tetap tadi itu dikonversi menjadi hal-hal seperti itu. Ya. Dan nanti ketika itu dianggap menjadi sebuah bagian dari kontribusi, menggantikan kontribusi gitu ya, itu dalam sebuah perencanaan, itu berikutnya tidak akan masuk menjadi objek pemanfaatan gitu ya, berikutnya gitu ya, tidak akan masuk, itu ya murni menjadi karena dianggap ya sejenis penyertaan lah ya, kalau dalam bahasa bisnis penyertaan modal gitu ya. Jadi uang yang mestinya saya berikan ke Anda dalam bentuk uang gitu, tapi saya tawarkan, saya nggak berikan dalam bentuk uang gitu ya, saya berikan dalam bentuk bangunan, misalnya saya bangunkan misalnya gitu ya, itu boleh juga, diperbolehkan gitu ya. Kemudian nanti itu kan harus dinilai berapa nilainya, masuk lagi penilai di dalamnya gitu ya. Dan paling banyak katanya gitu sesuai dengan aturan 10% dari total penerimaan kontribusi tetap gitu ya. Kalau kita misalnya komitmen gitu ya, saya begitu sebagai pihak swasta gitu, misalkan sudah punya komitmen gitu untuk selama misalnya 30 tahun itu tiap tahun misalnya saya berani kasih misalkan katakanlah 100 juta gitu ya. Jadi setiap tahun saya misalkan gitu kasih 100 juta, berarti selama 30 tahun gitu, karena umurnya kan 30 tahun, saya misalkan bisa totalnya jadi 3 miliar gitu ya. Dan nanti yang boleh saya ajukan untuk dikonversi menjadi juga bentuk kontribusi itu maksimalnya ya 300 juta gitu ya. Jadi bangunan tadi gitu ya, kalau misalnya saya ingin maksimalnya 300 juta gitu. Jadi ada maksimalnya, nggak bisa tiba-tiba semuanya jadi bentuk bangunan, nggak bisa gitu ya. Jadi maksimal 10% gitu ya. Jadi kalau bagaimana kalau tiba-tiba jatuhnya jadi 1M? Nggak bisa. 1M kan itu 30% misalnya gitu. 900 juta nggak bisa. Maksimal 10% gitu. Karena ya ini membuka ruang lagi gitu ya. Gibulin gitu ya. Inilah hal-hal seperti inilah yang pernah saya ceritakan ketika salah satu grup besar gitu yang ingin masuk ke Papua gitu 5 tahun lalu, ingin mengelola, ingin memanfaatkan tanah milik pemerintah, tapi ya itu tadi gitu, hanya diakuin 10% gitu tanahnya, ya nggak bisa itu, padahal di dalamnya kan ada bicara kontribusi tetap, kemudian ada bicara pembagian keuntungan
gitu ya. Jadi harus perhitungkan semua. Nah, kalau misalkan juga kontribusi tetapnya dikonversi berikutnya menjadi bentuk-bentuk bangunan gitu, maksimalnya juga harus ada gitu. Harus ada 10% gitu ya. Maksimal 10% dari total kontribusi yang akan direncanakan gitu ya. Jadi itu aturan-aturan yang harus dipenuhi. Gitu. Kemudian kalaupun nanti misalnya ternyata ini kan pihak swasta biasanya kan nakal gitu ya, daripada nanti karena dia sudah tahu kalau bangunan ini nanti di akhirnya itu menjadi milik pemerintah atau menjadi barang milik daerah gitu ya. Jadi daripada nanti misalnya ini mau nggak mau tetap diakuin, ya udah saya tawarin aja misalnya ya. Oke, itu aturan sudah mengantisipasi ya bahwa oke, nggak apa-apa gitu. Kalau memang swastanya mau seperti itu, tapi paling banyak 10% gitu ya. Di luar itu nggak boleh gitu ya. Tetap kamu harus setor kontribusi uang gitu ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa ya ternyata ya ujung-ujungnya ya uang cashnya itu ya tetap lebih berharga gitu ya daripada bangun-membangun gitu ya. Boleh kamu berjanji nanti itu bakal jadi milik Pemda, oke, tapi maksimal 10% aja. Gitu. Kalau di proposal kamu, misalnya proposal swasta itu gitu mengatakan bahwa dalam 30 tahun akan saya berikan nanti ke pemerintah 30 miliar. Misalnya gitu janjinya di awal gitu ya supaya pemerintah ya menarik ya gimmick gitu ya. Ada sesuatu yang menarik. Wah, ini pemerintah langsung bilang ya, tim pemerintah bilang lah ini nih yang kayak begini nih yang kita mau cari gitu ya, bahwa dia punya komitmen kasih 30 miliar nanti gitu ya. Gitu. Tapi dalam perjalanan misalnya waduh, saya cari akal gitu bagaimana yang 30 miliar ini supaya nanti bisa terkonversi dianggap jadi bangunan misalnya gitu ya. Nggak boleh. Paling banyak ya 10%, 3 miliar aja boleh. Boleh kamu atau swasta boleh berkelit lah ya dengan mengatakan dulu Pak saya kan sudah bangun yang A, yang B, yang C gitu. Saya anggap deh itu jadi kontribusi saya. Oke, nggak apa-apa. Tapi kita kembali ke perjanjian ya. 30 miliar itu maksimal 10%. 3 miliar deh. 27 miliar harus kamu setor ke kas daerah gitu ya. Harus kelihatan gitu. Nggak boleh bilang, wah itu setara 20 miliar. Nggak bisa, nanti kamu masuk penjara gitu ya. Atau dibatalkan perjanjiannya di tengah jalan gitu. Walaupun belum nyampe 30 tahun gitu. Tiba-tiba di 10 tahun gitu, bicaranya belum sampai misalnya pertengahan itu masih sepertiga 10 tahun dari 30 tahun gitu. Anggaplah udah 30 tahun ya kita rencanakan misalnya ya. Di sepertiga perjalanan gitu karena dasar mungkin nggak jujur gitu maunya Pak saya ini udah seolah-olah bangunan ini saya sudah kasih sampai sekitar 10 miliar loh Pak ke perusahaan ke daerah ini bangunan yang saya bangun ini gitu sudah ada 10 tahun itu setara 10 miliar loh Pak gitu. Apakah ada kasus seperti itu? Ada Pak gitu. Apalagi pengusaha ya ada Pak dan terjadi